Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmi. Saya dengan nomor NIM 8603300048. Di sini saya akan menjawab tugas 3 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, apa itu pilar dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Secara harfiah, pilar berarti tiang penyangga utama yang berfungsi menopang bangunan agar kokoh, berdiri tegak, dan tidak runtuh. Dalam konteks pendidikan, makna ini diartikan sebagai dasar landasan filosofis, nilai utama, atau prinsip fundamental yang menjadi penopang dan penguat seluruh sistem pendidikan. Pilar pendidikan adalah kerangka pemikiran yang menentukan arah, tujuan, isi, metode, hingga budaya yang dikembangkan dalam dunia pendidikan. Tanpa pilar yang jelas dan kuat, sistem pendidikan akan kehilangan identitas, mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman, dan gagal mencapai tujuannya, yaitu membentuk manusia yang berbudaya, cerdas, dan berkarakter. Di Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai salah satu pilar terpenting karena berakar dari kearifan lokal dan nilai-nilai luhur bangsa. Contoh aktualnya adalah Undang-Undang 1945, tujuan pendidikan nasional, dan pemikiran tokoh pendidikan adalah pilar-pilar yang harus dipegang teguh dalam menyesuaikan kurikulum maupun kebijakan pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan filosofi pendidikan yang kini menjadi semboyan pendidikan nasional, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing media mangun karso, dan yang terakhir tut uri handayani. Yang pertama yaitu ing ngarso sung tulado, artinya adalah di depan memberi teladan atau contoh. Contohnya adalah guru mengajarkan disiplin, maka guru sendiri yang harus datang tepat waktu. Guru mengajarkan sopan santun, maka guru harus berbicara santun kepada siswa maupun rekan kerja. Yang kedua, ing madio mangun karso, yang artinya di tengah membangun kemauan, semangat, dan prakarsa. Contoh aktualnya adalah dalam diskusi kelompok, guru berkeliling mendampingi, memberi pertanyaan pemicu ide, dan memfasilitasi siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri, bukan sekedar mendengarkan penjelasan guru. Dan yang terakhir adalah tut uri handayani, artinya di belakang memberi dorongan, dukungan, atau semangat. Contohnya, membiarkan siswa memimpin kegiatan upacara atau mengelola organisasi siswa sementara guru hanya memantau dan memberi apresiasi serta masukan di akhir kegiatan. Inti prinsip ini adalah pendidikan berpusat pada anak, berlandaskan kasih sayang, kebebasan yang bertanggung jawab, dan kesesuaian dengan kongrat alam serta kongrat zaman. Dan yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Di era digital ini ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi yang sangat pesat, pembelajaran daring, arus informasi yang bebas, serta perubahan perilaku anak akibat media sosial. Berikut analisis relevansi dan tantangannya. Yang pertama,
Relevansi penerapan ing ngarso sung tulado atau keteladanan digital. Relevansinya adalah semakin banyak pengaruh negatif dari internet dan media sosial, peran pendidikan sebagai teladan justru semakin krusial. Siswa mudah meniru apa yang mereka lihat di layar. Contoh dalam penggunaan teknologi yang bijak, etika bermedia sosial, dan sikap kritis terhadap informasi. Contohnya adalah guru yang bijak membagikan konten positif dan beretika di media sosial akan menjadi acuan bagi siswanya. Yang kedua, Ing Madya Mangukarsono, yaitu fasilitator pengetahuan. Relevansinya adalah di era digital, sumber ilmu tidak lagi hanya ada pada guru, melainkan tersedia luas di internet. Peran guru berupa menjadi fasilitator yang berada di tengah untuk membantu siswa menyaring, memilah, dan memverifikasi kebenaran informasi. Contohnya saat pembelajaran daring, guru mengerjakan cara mencari materi yang benar, cara membedakan berita asli dan hoak, serta mengarahkan siswa mengembangkan kreativitasnya sendiri. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu dukungan kemandirian. Relevansinya adalah dunia maya memberikan kebebasan tanpa batas bagi anak. Prinsip ini mengajarkan pendidikan untuk tidak mengekang, melainkan memberi kepercayaan dan kebebasan berkreasi, misalnya membuat konten, karya tulis digital. Namun tetap hadir di belakang memberikan perlindungan dan bimbingan agar anak tidak tersesat atau terkena dampak buruk teknologi. Tantangan penerapannya ada 3. Yang pertama, pembelajaran daring adalah interaksi terbatas lewat layar membuat keteladanan sulit dirasakan sepenuhnya, semangat belajar mudah turun, dan sulit memantau apa yang dilakukan siswa di balik layar. Yang kedua, karakter peserta didik adalah banyak anak yang meniru idola internet dibandingkan gurunya. Yang ketiga, peran guru adalah guru dituntut melek teknologi. Jika guru gagap teknologi, maka ia tidak bisa menjawab teladan. Itu adalah bagian dari tantangan penerapannya. Dan yang terakhir adalah 4. Refleksi atau peran pilar dalam menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Saat ini pendidikan nasional menghadapi sejumlah persoalan mendasar, antara lain krisis karakter dan moral, pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau fasib, ketimpangan kualitas pendidikan, serta kesulitan menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai budaya bangsa. Jika pemikiran Ki Hajar Dewantara dijadikan pilar utama, maka persoalan tersebut dapat dijawab dengan cara 1. Solusi krisis karakter, yaitu mengembalikan hakikat pendidikan sebagai pembentukan akhlak. Masalah kekerasan di sekolah, degradasi moral, atau penyalahgunaan teknologi akan berkurang jika semua pendidik menyadari bahwa tugas utamanya adalah memberi contoh nyata, bukan hanya mengajar teori. Yang kedua, solusi pembelajaran membosankan atau pasif, yaitu rendahnya minat belajar. Selama ini pendidikan kita terlalu menekankan hafalan atau aturan kaku. Dengan prinsip ini, sistem berubah menjadi memanusiakan anak, menghargai minat dan bakatnya. Yang ketiga, solusi masa depan bangsa, yaitu tantangan globalisasi sangat kompleks. Melatih kemandirian siswa ini adalah bekal utama agar generasi muda Indonesia mampu bersaing di dunia internasional, cerdas menguasai teknologi, namun tetap memiliki jati diri dan karakter kuat.
karena dibesarkan dengan dukungan dan nilai budaya sendiri. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara bukanlah pemikiran kuno, melainkan kekuatan dan identitas budaya kita sendiri. Ia berfungsi sebagai kompas agar di tengah derasnya arus perubahan zaman dan teknologi, pendidikan Indonesia tetap berakar pada nilai kemanusiaan, berbudaya, dan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Daftar sumber referensi dari Dewantara Ki Hajar 1977, Pendidikan Yogyakarta, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, buku utama yang memuat seluruh pemikiran dan prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, Ki Dewantara Ki Hajar 1969, karya bagian pertama, Pendidikan Pengajar Yogyakarta, Persatuan Taman Siswa, sumber asli rumusan semboyan ing ngarsa sungtulado ing madya mangun karso tutwuri handayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11